Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu kelas 4. Hari ini hari Rabu, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah anak Ibu semua, mudah-mudahan anak Ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para orang tua juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga mudah-mudahan para guru dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu mengingatkan kembali untuk protokol kesehatan. Anak Ibu di rumah jangan lupa pakai masker, keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jauhi keramaian, dan jangan lupa cuci tangan. Oke anak Ibu, baiklah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita kembali berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa, anak-anak Ibu bisa memahami pelajaran dengan baik. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak Ibu, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran 4 pertemuan 1. Yang mana pelajaran 4 pertemuan 1 ini kita belajar tentang bersih itu sehat. Jadi anak Ibu di rumah ambil catatan, bikin judulnya bersih itu sehat. Jadi pelajaran pertama hari ini yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Jadi anak Ibu, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu bacakan terlebih dahulu supaya anak Ibu paham. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Bebas itu artinya terlepas. Jadi tidak ada kotoran. Itu artinya bersih. Jadi ulang, bersih artinya bebas dari kotoran. Selanjutnya, suci. Suci artinya bebas dari najis. Jadi kalau yang dikatakan bersih, bebas dari kotoran, terbebas atau tidak ada kotoran, itu yang dikatakan bersih. Kalau yang dikatakan suci, suci itu artinya bebas dari najis. Jadi bersih dan suci itu tidak sama. Kalau bersih itu bebas dari kotoran, kalau suci itu bebas dari najis. Karena setiap kotoran belum tentu najis. Setiap yang najis sudah pasti kotor. Anak Ibu, yang dikatakan dengan najis, mungkin anak Ibu berpikir, apa pula itu Bu yang dikatakan najis? Najis adalah segala sesuatu yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah. Jadi Ibu ulang, najis adalah segala sesuatu yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah. Jadi artinya karena mereka atau karena seseorang itu ada najis, maka orang tersebut tidak bisa melaksanakan ibadah, terhalang ibadahnya karena dia bernajis. Itu artinya. Jadi apa yang dikatakan najis? Sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah. Contohnya yang termasuk najis adalah yang pertama jilatan anjing, atau yang terkena air liur anjing, misalnya piring, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua darah, tolong dicatat ya, contoh najis. Yang pertama jilatan anjing, yang kedua darah, apapun jenis darahnya. Yang ketiga kotoran atau tinja, kotoran hewan, kotoran manusia, maksudnya BAB ya, kotoran ya, buang air besar. Dan yang keempat air seni atau air urin, atau dengan nama lainnya air pipis atau buang air kecil. Jadi ulang lagi, yang termasuk najis yang menyebabkan seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah itu dikatakan najis. Contohnya jilatan anjing, darah, kotoran, dan pipis. Nah, jadi itu simpan yang 4 di kepalanya ya. Setiap najis sudah pasti kotor. Dan yang setiap yang kotor belum tentu najis. Contohnya tanah itu tidak najis. Jadi setiap yang kotor belum tentu najis, dan setiap yang najis belum tentu, dan setiap yang najis sudah pasti kotor. Anak Ibu, misalnya anak Ibu terkena tanah, atau main pena terkena tinta, atau ada yang lagi ngecat di rumahnya mamanya atau papanya, itu tidak termasuk najis, tapi termasuk kotor. Karena kena tanah, kena tinta, kena najis, kena air ludah, itu termasuk kotor, kecuali air ludahnya atau jilatan anjing. Bersih atau suci itu dibagi menjadi 2. Bersih dari apa? Bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi ada yang namanya hadas kecil, hadas besar. Jadi ulang, hadas ada 2 macam. Catat dalam buku, ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa yang dikatakan dengan hadas besar?
Hadas besar itu contohnya mimpi basah bagi seorang laki-laki dan haid bagi perempuan. Jadi anak ibu ini sebenarnya kalau bisa ibu menerangkannya langsung di sekolah. Tapi karena ini pelajaran kita online, mau gimana ibu terpaksa juga menyampaikan secara ini. Mudah-mudahan anak ibu paham. Jika tidak paham nanti kita kalau setelah sekolah normal ibu ulang kembali. Ibu ulang, hadas ada dua, hadas besar, hadas kecil. Yang termasuk hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki. Itu khusus laki-laki yang sedang tidur lalu tiba-tiba dia bermimpi dan celananya basah, mengeluarkan sesuatu cairan, bukan basahnya karena pipis. Dan kemudian yang laki-laki itu kalau dia mimpi basah, besoknya dia wajib mandi. Jadi kalau jika telah berhadas besar, dengan hadas besar itu mengakibatkan wajib mandi. Maaf mama, masuk salah sedang buat video nak ada masuk makasih salah sedang dapat ada. Makasih ya. Oh, aku pengen sama latihan. Ayo ya jadi. Nyode banyak yang indak membuat tu pusing nak satu kini na rajin-rajin. Joko nan mantah dari tadi na rajin-rajin di WA se. Ikut sebaru bang. Ayo. Waalaikumsalam. Nan rajin-rajin juga na malih juga di pangan. Aku na urang na rajin-rajin di WA se mengirim. Masa saya nanya tibo jadi. Kami mau satuan nak. Itu lah. Ala di sosora wak kadang-kadang kok nyinyi susah lo. Kalau indaknya cuek se lo bahala. Soal tuh langsung di kerajaan anak. Wah dari tadi nala masuk buku nilai. Saya wak tujuan wak kan kalau ada saudaranya kan dicek. Maksudnya mana lewang buik, mana nindak. Kok bentuknya kok masih banyak sih bentuknya? Kok baru ngadir. Coba ulang ini WA aja baru coba. Ayo nan rajin di WA. Kalau yang rajin di WA lah nilai lah masuk. Wak cuma wak pingin caliak gitu. Yang nama maleh-maleh kok. Nyo kadang kan alasan pakai data ndak doh. Kalau ndak doh kan ada di dalam ko. Kalau seandainya ada anak yang maleh. Ya itulah memang iya amaknya. Kalau kelas 1 memang amaknya sekolah tuh. Gitu. Sedangkan si Irsen dari dekat Allah kadang anak itu lihat mak ya banyak tigo. Memang iyo awak sanamiah tu awak juga ke depan galai. Polanya baru masuk sanamiahnya bahasa Inggris alun beraja sejak lahir lah. Bahasa Arab. Itu kan sudahnya tu awak juga. Sedang di Madinah bu bahasa Inggris yang bu kalau pendidikannya orang tuanya. Itu memang itu ya di sini lah kelemahannya. Abe kau ujung-ujungnya ketik Google. Alah gara-gara Google bekolah keluar lo gambar yang aneh-aneh. Itu lah. Kasih ya mama buat video setelah kelas sampai Iya. Bu, apa tuh nak dong ngomong gini. Enggak boleh dah lain. Awak laporan Bu Oh, di iya. Polda. Oh kironya orang Jawa Timur yang mengepon foto awak tuh mah Bu. Itu sindikat dalam penjara. Jadi saya yang kiriman ke WA tuh mah Bu. WA tuh lo yang akan diancam. Iya, jangan lewat WA ke Iya, anak WA tuh akan nyancam nyolai. gitu. Sindikat dalam penjara ini menginap piti. Oh iya. Kau kan awaknya viral kan tuh kau akan Iya, takutnya minta. viral. Iya. Kirimkan saya uang sebanyak ini. Maka dihentikannya nah. Hati-hati apa? Itu tadi siapa sanu lah hilang lo tadi itu yang menangis. Si Ilham. Anak saya tuh yang buat kue. Nah itu yang ini tadi itu nak. Le menangis di luar ndak? Inyo datang ke sekolah. Awak baru tiba jam 8 tadi. Wah Ilham lo manga Ilham gitu awak kan. Oh masukan awak ke dalam grup. Iya. Jadi masukan awak ke dalam grup Bu. Wak caliaknya masih dalam grup. Mengaji dimasukkan lagi kecuali di kaluan iyalah. Pela pulang balik bawa P nyala tak apa di kantong asoy. 10 menit nak tahu tibunya kemari aja tukang sate yang ngacok tagak Simpang Karolin mah udah yang ngepuk tuh. Bu, mengapa nangis-nangis? Apa Ilham hilang? Astagfirullah. Kok mak itu tadi nak Awak rasa kok sepeda kok kan bergantung kok apa masuk kok balataan tapi jalan kok manga-manga lo kok main guys. Dia gang ada orang asoy kan bisa jadi apa rancak nampak ada awak tadi tu. Nah kalau tambah lebih keluar. Kebutuhan nomor 1. Iya itulah tambah lebih keluar ada mak cek lain lapel nih hilang. Iya kok ada 2.000 untuk makannya saya ini buat. Iya itulah mama. Iyalah sama-sama. Ya Made, ya jadi. Yuk. Nak bujang. Nah rajin kalau yang samila nah dah tibu. Baiklah nak ibu maaf. Tadi ada tamu ya maafkanlah kalau ibu ulang balik beko ulang lo balik. Baiklah nak ibu. Kita lanjut tadi hadas besar. Hadas besar itu segala sesuatu jika telah berhadas besar maka menyebabkan mandi. Jadi contohnya tadi mimpi basah. Jika anak laki-laki atau orang laki-laki jika sudah mimpi basah maka ketika dia bangun tidur dia wajib mandi terlebih dahulu baru dia bisa melaksanakan sholat. Itu namanya mandi wajib. Untuk lebih jelasnya nanti anak ibu kalau sudah sekolah SMA atau SMP itu lebih detail dijelaskan oleh gurunya. Kalau sekarang sekedar didengarkan, dipahami, diketahui. Dan satu lagi yang contohnya hadas besar itu adalah haid bagi perempuan.
Perempuan yang datang haid. Haid itu apa, Bu? Haid itu darah kotor yang keluar setiap bulannya bagi perempuan yang sudah datang, yang sudah sesuai dan sudah umurnya. Biasanya itu sudah umur 12 atau umur 13 tahun. Dan jika dia datang haid, dia tidak boleh melaksanakan sholat dan berpuasa. Jadi anak ibu, dengan dia haid tersebut, nanti dia untuk mensucikannya dia wajib mandi. Itu namanya hadas besar. Jadi selanjutnya hadas kecil. Apa yang dicontoh dengan hadas kecil? Hadas kecil itu contohnya pipis, air pipis, buang air besar, BAB buang air besar, BAP, BAK buang air kecil atau pipis, dan satu lagi buang angin, BA buang angin. Jadi contoh hadas kecil mudah diingat ya. Yang pertama buang air besar BAB, yang kedua buang air kecil BAK, yang ketiga buang angin atau kentut, itu termasuk hadas kecil dan tidak menyebabkan mandi wajib. Jadi kalau berhadas kecil itu tidak disucikan dengan mandi wajib. Kalau hadas besar baru mandi wajib. Apa contoh hadas besar tadi? Mimpi basah dan haid bagi perempuan. Sedangkan untuk hadas kecil cukup dicuci dengan air bersih. Jadi anak ibu ulang lagi, yang dikatakan dengan hadas besar tadi yang menyebabkan seseorang dengan mandi wajib. Hadas kecil cukup dibersihkan dengan air kemudian baru berwudu. Jadi untuk mensucikannya dilanjutkan dengan berwudu. Selanjutnya anak ibu, dalam melaksanakan sholat yang harus diperhatikan adalah bersih badan. Badan kita kalau dalam keadaan sholat, mau melaksanakan sholat harus dalam keadaan bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat sholat. Tempat sholat artinya sajadah yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Bersih badan artinya badan kita dalam keadaan bersih, tidak kotor atau tidak kena air pipis dan lain sebagainya. Bersih pakaian yang dipakai, baju, mukena bagi laki perempuan, laki-laki pakai kain sarung dan sebagainya, sajadah. Itu semua harus dalam keadaan bersih. Yang dikatakan bersih badan apa nak? Bersih telinganya, bersih hidungnya, bersih tangannya, bersih kakinya, bersih kukunya. Jadi itu yang dikatakan dengan bersih badan. Baiklah anak ibu, lanjut dengan cara membersihkan najis. Membersihkan najis, yang dikatakan najis tadi masih ingat? Apa itu najis? Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah. Jika dia bernajis maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah. Apa contohnya tadi? Darah, air pipis, dan kotoran, dan jilatan anjing. Masih ingat ya 4 contoh najis ya. Bagaimana caranya membersihkan najis itu? Digunakan dengan menggunakan air mutlak, air yang mengalir. Contohnya air sumur, air hujan, dan caranya air tersebut dikucurkan atau disiramkan ke benda yang bernajis. Misalnya kena darah disiramkan dengan air. Misalnya kena air pipis kainnya disiramkan dengan air bersih atau air mutlak. Misalnya kena kotoran dicuci atau dibersihkan dengan air. Misalnya cebok atau buang air besar ya, dicebok. Cebok itu nama lainnya kalau di dalam agama Islam nama lainnya adalah istinja. Ibu ulang ya, cebok nama lainnya istinja. Apa itu istinja? Membersihkan najis yang ada pada tubuh kita setelah kita buang air besar. Bagaimana caranya membersihkannya? Yaitu dengan cebok tadi, membersihkannya dengan air, lalu kita siram, dan seandainya anak ibu tidak menemukan air, boleh menggunakan tisu atau benda kesat lainnya. Dan ketika masuk WC atau ketika kita buang air, hendaklah anak ibu membaca doa. Masih ingat doanya? Doa masuk WC, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baiklah ibu, demikian pelajaran kita hari ini, yaitu tentang mengenal arti bersih dan sehat. Ibu ulang, bersih adalah terbebas dari kotoran. Jadi kalau suci bebas dari najis. Yang dikatakan najis segala sesuatu yang menyebabkan terhalangnya beribadah. Apakah contohnya? Jilatan anjing, darah, buang air besar, dan buang air kecil. Hadas ada berapa? Hadas ada 2. Hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar.
Bersih dibagi berapa? Bersih itu dibagi 2. Bersih dari apa? Bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas besar apa contohnya? Mimpi basah dan haid bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki. Hadas kecil apa contohnya? Buang air besar, buang air kecil, buang angin atau kentut. Jika hadas besar, bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara mandi wajib. Bagaimana dengan hadas kecil? Dengan cara berwudu. Oke, paham? Apa yang kita bersihkan jika kita hendak salat? Badan, pakaian, dan tempat. Badan apa yang dibersihkan? Seluruh badan. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika ada yang salah yang janggal, Ibu mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf tadi ada gangguan video, karena kalau Ibu hentikan videonya diulang lagi, itu adalah orang tua dari kelas 1 yang mengantarkan buku nilainya nanti, buku tugasnya. Nanti anak kelas 4 juga Ibu cari harinya. Antarkan juga ke sekolah supaya Ibu bisa memeriksanya apa benar dibikin apa tidak. Ada yang ngirimnya di WA kadang-kadang fotonya blur atau fotonya kurang jelas sehingga Ibu susah untuk memonten. Baiklah anak Ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.